Orang bilang, hal yang paling menyakitkan dari sebuah perceraian adalah kehilangan pernikahan itu sendiri. Tapi bagiku, hal yang paling mengerikan justru terjadi setelah semua surat-surat selesai ditandatangani. Tepat 7 hari setelah sidang putusan, ketika aku baru saja duduk untuk menikmati tegukan kopi pertamaku di villa megahku, gerbang rumahku digedor-gedor dengan brutal, seolah hendak meruntuhkan seluruh kompleks perumahan. Brak, brak, brak. Aku berjalan ke balkon dan membeku di tempat. Di depan gerbang bukan hanya mantan ayah mertuaku, di belakangnya berdiri ibu mertua, adik ipar, kerabat dari kedua belah pihak, dan bahkan beberapa pria berbadan kekar yang membawa palu dan linggis. Mantan ayah mertuaku menunjuk lurus ke arah villa lalu berteriak, "Putraku sudah bercerai. Rumah ini harus menjadi milik keluarga kami. Hari ini kalau kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami." Para tetangga mulai keluar dan berkerumun di kedua sisi jalan. Semua orang mengira aku akan panik, semua orang menunggu untuk menyaksikan sebuah pertengkaran hebat. Tapi tidak, aku hanya tersenyum tipis, dengan tenang turun ke lantai 1, membuka sendiri gerbang itu, lalu menyaksikan seluruh keluarga mereka melangkah masuk ke dalam villa seharga 50 miliar rupiah itu seolah-olah tempat ini sudah lama menjadi milik mereka. Tanpa sepatah kata pun untuk mencegah, tanpa satu kalimat pun untuk berdebat. Hanya setelah mereka semua memenuhi ruang tamu, barulah aku perlahan mengambil ponselku dan menekan satu nomor panggilan. Belum sampai 3 menit kemudian, ketika orang yang turun dari mobil yang baru berhenti di depan gerbang menyapaku dengan panggilan Ibu Rania, seluruh keluarga mantan suamiku serempak pucat pasi. Saat itulah mereka baru mengerti, orang yang paling menakutkan dari awal hingga akhir bukanlah aku. Orang sering berpikir bahwa setelah menandatangani surat cerai, segalanya akan berakhir. Tapi hidupku membuktikan sebaliknya. Ada pernikahan yang ditutup dengan selembar tanda tangan, tetapi keserakahan manusia tidak pernah berhenti di situ. Semua bermula pada suatu pagi di awal musim kemarau. Langit biru jernih yang aneh. Sinar matahari yang lembut menyusup melalui sela-sela daun pohon trembesi yang ditanam di sepanjang jalan menuju kompleks perumahan mewah di pinggiran Jakarta. Suasana begitu sunyi sampai aku bisa mendengar cicit burung gereja di pagar bugenvil depan halaman. Kelopak-kelopak bunga merah muda itu perlahan berguguran tertiup angin, menutupi jalan setapak beraspal yang bersih seperti sebuah lukisan. Sudah sangat lama aku tidak merasakan kedamaian seperti ini. 7 hari, tepat 7 hari sejak aku dan Bima resmi menyelesaikan proses perceraian. 8 tahun menjadi suami istri. 3.000 hari makan bersama, tinggal bersama, membangun rencana-rencana yang kukira akan berlangsung seumur hidup. Pada akhirnya, semua itu hanya terangkum dalam beberapa lembar kertas berstempel merah dari pengadilan. Saat memegang surat putusan cerai di tangan, aku tidak menangis. Bukan karena aku lebih kuat dari orang lain, tapi karena air mataku sudah lama mengering. Mengering melalui malam-malam menunggu suami pulang dengan bau alkohol yang menyengat, melalui penemuan-penemuan bahwa uang di rekening menghilang tanpa penjelasan. Melalui saat-saat aku diam-diam membayar utang-utangnya yang dia ambil untuk membantu keluarga dari pihak ayahnya. Yang paling membuatku sakit hati bukanlah jumlah uangnya, melainkan setiap kali aku bertanya, Bima selalu menjawab dengan kalimat yang sama, "Mereka orang tuaku, aku tidak bisa mengabaikan mereka. Aku tidak pernah menentang untuk membantu orang tua. Jika mereka benar-benar dalam kesulitan, aku bersedia melakukan lebih dari itu." Tapi bantuan itu perlahan berubah menjadi kewajiban. Lalu kewajiban itu menjadi hal yang lumrah. Orang tua Bima mulai menganggap uangku sebagai uang putra mereka. Adik ipar membuka toko dan gagal, aku yang menanggung kerugiannya. Paman Bima berinvestasi dan rugi, aku yang membayar. Ayah Bima ingin membeli mobil baru, Bima datang lagi padaku. Setiap kali, dia selalu berkata, "Kamu istriku, keluargaku juga keluargamu." Dulu aku percaya sampai tidak pernah berhitung. Hanya ketika perusahaanku mengalami gejolak, aku baru sadar bahwa satu-satunya orang yang mengkhawatirkanku adalah diriku sendiri. Keluarga Bima tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Mereka hanya bertanya, "Bulan ini masih bisa kirim uang, kan?" Pertanyaan itu bagai pisau yang memutus semua yang pernah kupertahankan. Setelah berbulan-bulan berpikir, aku mengajukan gugatan cerai. Bima tidak menahan. Mungkin dia sendiri juga mengerti bahwa di antara kami tidak ada lagi yang bisa diselamatkan.
Pembagian harta Gonogini berlangsung cepat karena hampir semuanya memiliki surat-surat yang jelas. Mobil mewah yang masih dia gunakan menjadi miliknya. Simpanan bersama dibagi dua. Sedangkan villa tempatku tinggal ini adalah hak milikku sepenuhnya. Villa ini kubeli 3 tahun sebelum aku menikah. Kala itu, aku menjual sebagian saham di perusahaan perangkat lunak yang kudirikan sendiri. Setelah bertahun-tahun begadang, bekerja hingga kelelahan, barulah aku mampu membeli rumah ini. Setiap batu bata, setiap daun jendela, setiap pohon di taman ini adalah buah dari jerih payahku sendiri. Bahkan Bima pernah berkata kepada teman-temannya, "Ini rumah istriku." Namun, manusia terkadang berubah lebih cepat dari cuaca. Setelah bercerai, dia mulai diam menghadapi kata-kata orang tuanya. Dan kebisuan itulah yang mengawali tragedi terbesar dalam hidupku. Pagi itu, aku membuat secangkir kopi panas untuk diriku sendiri, lalu duduk di dekat jendela kaca memandangi taman. Jam dinding baru saja menunjukkan pukul 9. Asisten rumah tangga sedang memangkas semak-semak hortensia di halaman. Sistem penyiram otomatis baru saja menyala, percikan air kecil berkilauan di bawah sinar mentari pagi. Pemandangan itu begitu damai sampai aku berpikir akhirnya hidup memberiku sedikit ketenangan. Tapi kemudian, brak, suara yang sangat keras terdengar dari arah gerbang utama. Cangkir kopi di tanganku bergetar, diikuti oleh serangkaian gedoran keras yang beruntun. Brak, 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 suara logam beradu yang memekakan telinga merobek suasana tenang di seluruh kompleks. Asisten rumah tangga berlari masuk dengan panik. "Ibu, di depan gerbang banyak sekali orang." Aku perlahan berdiri, entah kenapa firasat aneh muncul di benakku. Aku berjalan ke balkon lantai 2, dan hanya dengan melihat ke bawah, semua dugaanku menjadi kenyataan. Di depan gerbang besi hitam setinggi hampir 3 meter itu, lebih dari 10 orang berdesakan. Yang paling depan adalah mantan ayah mertuaku, Pak Suryo. Beliau mengenakan kemeja putih yang sudah lecek, tangannya memegang sebatang tongkat kayu besar, terus-menerus menghantamkannya ke gerbang. Di sebelahnya berdiri ibu mertua, wajahnya masam penuh amarah. Di belakang mereka ada adik laki-laki Bima, kakak ipar, 2 paman, dan beberapa pemuda berbadan tegap yang belum pernah kulihat. Ada yang bahkan membawa linggis dan palu. Suara Pak Suryo menggema di sepanjang jalan. "Rania, buka pintunya sekarang. Aku tahu kamu di dalam. Kamu pikir setelah cerai bisa seenaknya memiliki rumah ini?" Keributan itu dengan cepat menarik perhatian para tetangga. Gerbang-gerbang di sekitar mulai terbuka sedikit. Banyak orang yang melihat dari balkon mereka. Beberapa orang yang sedang berjalan pagi juga berhenti. Hanya dalam beberapa menit, di depan rumahku sudah ada hampir 30 orang yang penasaran menonton. Melihat semakin banyak orang, Pak Suryo semakin keras berteriak. Dia menunjuk ke arah villa lalu membentak, "Putraku sudah tinggal di rumah ini selama 8 tahun, dia harus mendapat bagian. Hari ini kalau kamu tidak menyerahkan kuncinya, jangan salahkan kami." Ibu mertua langsung menimpali, "Jangan pikir punya uang, bisa berbuat sesuka hati. Kamu sudah mengambil 8 tahun masa muda putraku. Villa ini setidaknya harus dibagi 2. Aku berdiri di balkon, diam-diam menatap setiap wajah yang kukenal, orang-orang yang selama 8 tahun kuanggap sebagai keluarga. Satu persatu, tak ada yang bertanya bagaimana aku hidup setelah bercerai. Tak ada yang bertanya apakah aku sakit hati. Satu-satunya yang mereka pedulikan adalah villa di belakangku. Aku tersenyum tipis, senyuman yang sangat ringan. Cukup untuk membuatku mengerti bahwa hari ini semua topeng akan jatuh. Pukulan tongkat Pak Suryo masih terus menghantam gerbang besi. Setiap hantaman yang bergema membuat burung-burung yang hinggap di pepohonan depan rumah terkejut dan terbang berhamburan. Suasana damai kompleks perumahan itu dalam sekejap tergantikan oleh teriakan, bisik-bisik, dan tatapan penasaran para tetangga yang berjejer di kedua sisi jalan. Dari balkon lantai 2, aku memandang ke bawah untuk waktu yang lama, bukan karena takut, tetapi karena aku ingin melihat dengan jelas wajah-wajah yang pernah memanggilku bagian dari keluarga. Ayah mertuaku masih menjadi yang paling vokal. Pak Suryo menghentakkan tongkatnya ke lantai batu, menunjuk lurus ke pintu utama dan berteriak, "Rania, jangan pikir bersembunyi di dalam sana akan menyelesaikan masalah. Hari ini kami datang untuk mengambil apa yang menjadi hak putra kami." Di sebelahnya, ibu mertuaku melipat tangan di dada, wajahnya penuh dengan ekspresi kemenangan.
Cerai ya cerai. Tapi harta yang didapat selama 8 tahun harus dibagi. Putraku sudah tinggal di sini bertahun-tahun, masa harus pergi dengan tangan kosong? Aku sedikit menyunggingkan bibir. Jika ibu benar-benar percaya seperti itu, mungkin ibu tidak pernah membaca satupun dokumen selama 8 tahun terakhir. Sejak hari pernikahan, villa ini hanya atas namaku. Itu bukan rahasia, hanya saja mereka tidak pernah mau menerima kenyataan. Asisten rumah tanggaku berdiri di belakangku, kedua tangannya saling menggenggam erat. Ibu, kita panggil polisi saja, ya? Aku menggeleng. Belum, biarkan mereka bicara sampai puas. Dia menatapku dengan heran. Mungkin bahkan orang luar pun tidak mengerti mengapa aku bisa tetap setenang ini. Aku menarik napas dalam-dalam lalu menuruni tangga. Suara sepatu hak tinggiku yang mengenai setiap anak tangga marmer menggema di dalam rumah yang luas. Ruang tamu masih serapi biasanya. Set sofa berwarna krem ditempatkan di tengah ruangan, di atasnya tergantung lampu kristal yang memantulkan sinar matahari menjadi ratusan kilau cahaya kecil. Lukisan cat minyak yang tergantung di dinding adalah hadiah yang kuberikan pada diriku sendiri setelah berhasil menandatangani kontrak besar pertama perusahaanku. Segala sesuatu di rumah ini terkait dengan tonggak sejarah yang telah kubangun sendiri. Tidak ada satu barang pun yang merupakan hasil pemberian, dan tidak ada satu pun yang berasal dari keluarga suamiku. Aku berjalan ke panel kontrol di dekat pintu, jariku dengan lembut menyentuh tombol buka kunci. Suara klik pelan terdengar, dan kedua daun gerbang besi yang berat itu perlahan terbuka. Di luar, kerumunan itu serentak terdiam. Mungkin mereka sudah bersiap untuk adu mulut, bahkan bentrokan fisik, tetapi mereka tidak menyangka aku akan proaktif membuka pintu. Pak Suryo tertawa keras. Lihat, akhirnya tahu diri juga. Dia menoleh ke orang-orang yang datang bersamanya, mengangkat dagu dengan angkuh. Sudah ku bilang, jika kita bersikap tegas, dia pasti akan menurut. Ibu mertua juga tertawa. Tahu begini, kita datang lebih pagi. Belum sempat aku mengatakan sepatah kata pun, seluruh keluarga mereka berbondong-bondong masuk ke halaman. Tidak ada yang meminta izin, tidak ada yang menyapa. Mereka berjalan lurus melewati taman seolah-olah kembali ke rumah mereka sendiri. Adik Bima bersiul saat melihat mobil mewah yang terparkir di garasi. Wah, mobil ini kalau dijual lumayan juga. Istrinya langsung berbisik, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Kalau bagi harta, mobil ini juga harus dihitung. Aku hanya berdiri diam di teras. Sinar matahari pagi menyinari taman dengan warna kuning pucat. Semak-semak hortensia yang baru disiram masih meneteskan embun yang berkilauan. Pemandangan yang indah dan damai itu sangat kontras dengan keserakahan yang terpancar dari setiap wajah yang melintas. Pak Suryo berjalan sambil menunjuk-nunjuk. Halaman seluas ini, nanti bisa untuk parkir 3 atau 4 mobil. Ibu mertua melihat deretan tanaman hias yang dipangkas rapi lalu nyeletuk, menyewa tukang kebun pasti mahal. Kakak ipar perempuan tersenyum. Tenang saja Bu. Nanti kita berhentikan semua, kita urus sendiri. Ucapan itu membuatku tak bisa menahan tawa. Mereka membicarakan masa depan rumah ini tepat di depanku, seolah-olah pemilik aslinya tidak ada. Memasuki ruang tamu, mata semua orang langsung berbinar. Ibu mertua meraba sofa impor, empuk sekali. Lalu dia menoleh ke putri bungsunya, yang ini kita simpan. Adik ipar berjalan ke piano putih yang diletakkan di dekat jendela. Anakku sedang belajar piano. Nanti ini pindahkan ke rumahku saja, ya. Kakak ipar perempuan menaiki tangga. Sambil berjalan dia berkata kepada suaminya, kamar yang menghadap selatan banyak cahayanya, kita pakai kamar itu saja. Pak Suryo berdiri di tengah ruang tamu sambil memegang tongkatnya. Dia melihat sekeliling lalu mengangguk-angguk. Ruang salat pindah ke lantai 3, lantai 1 ini kita renovasi untuk menerima tamu. Diskusi mereka terdengar terus-menerus. Tidak ada satupun yang meminta pendapatku. Mereka membagi-bagi setiap ruangan, setiap barang, setiap sudut halaman seolah-olah sedang merencanakan pindah rumah. Di tengah semua itu, Bima tetap diam. Dia berdiri di dekat pintu masuk, matanya melirik sekilas ke arahku lalu dengan cepat menunduk. Dari awal hingga akhir, dia tidak mencegah orang tuanya, juga tidak mengatakan kepada mereka bahwa villa ini adalah aset pribadiku. Kebisuan itu lebih menyakitkan daripada segala penghinaan. Itu menunjukkan bahwa dia telah memilih untuk berpihak pada keluarganya,
meskipun tahu mereka salah. Di luar gerbang, semakin banyak orang penasaran yang berkumpul. Beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam, ada yang berbisik. Katanya rumah ini baru saja cerai, tidak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Seorang bapak tua menggelengkan kepala. Bagaimanapun juga, tidak seharusnya membawa seluruh keluarga seperti ini. Aku mendengar semuanya, tapi wajahku tetap tenang. Asisten rumah tangga di sampingku bertanya pelan, "Ibu, sekarang kita harus bagaimana?" Aku melihat jam dinding, jarum menit baru saja melewati angka 12. Tepat waktu sesuai perhitunganku. Aku tersenyum sangat tipis. "Persilakan mereka duduk." Asisten rumah tangga itu membelalakan matanya. "Ibu serius mempersilakan mereka?" "Tentu saja. Datang dari jauh, pasti lelah." Pak Suryo mendengarnya dan mencibir. "Nah, begitu baru benar. Kalau tahu diri seperti ini, semua akan lebih mudah." Aku tidak menjawab, hanya perlahan mengambil ponsel yang tergeletak di meja kopi. Layarnya menyala, jariku berhenti sejenak di sebuah nomor telepon yang sudah lama tersimpan. Itu adalah orang yang tidak pernah kupikir harus kuhubungi dalam situasi seperti ini. Tapi hari ini, sudah saatnya kebenaran diungkapkan dengan bukti, bukan dengan perdebatan. Aku dengan lembut menekan tombol panggil. Di ujung sana, telepon hanya berdering sekali lalu diangkat. Aku tidak banyak bicara, hanya dengan tenang berkata, "Anda sudah boleh datang sekarang." Setelah itu, aku menutup telepon, meletakkannya kembali di meja, dan menuang secangkir teh panas lagi. Sementara seluruh keluarga mantan suamiku masih asik berdiskusi siapa yang akan menempati kamar mana, tidak ada yang menyadari bahwa hanya dalam beberapa menit, pintu villa ini akan terbuka untuk kedua kalinya. Dan kali ini, orang yang masuk akan membuat semua senyum kemenangan di wajah mereka lenyap. Ruang tamu seluas hampir 100 meter persegi itu perlahan menjadi riuh. Suara orang berbicara dan tertawa, suara langkah kaki naik turun tangga, suara pintu kamar dibuka dan ditutup terus-menerus membuat villa yang tadinya tenang seperti berubah menjadi pasar kecil. Aku duduk di kursi tunggal dekat jendela kaca, memandang ke taman. Di atas meja, secangkir teh masih mengepulkan asap, aroma teh melati yang lembut menyebar di udara, sangat kontras dengan kekacauan yang terjadi di sekitarku. Asisten rumah tangga berdiri di belakangku, sedikit membungkuk. "Ibu, mereka naik ke lantai 2. Aku hanya mengangguk pelan. "Biarkan saja." Dia menatapku dengan penuh kebingungan. Mungkin dalam pikirannya, tidak ada orang yang bisa tetap tenang menyaksikan orang lain dengan seenaknya menjelajahi rumahnya seperti itu. Tapi aku tahu betul, ada perdebatan yang tidak perlu dimenangkan dengan kata-kata, cukup dengan kebenaran yang muncul pada waktu yang tepat. Di dekat tangga, ibu mertuaku sudah naik ke lantai 2. Dia membuka setiap pintu, melihat ke setiap kamar dengan tatapan penuh perhitungan. Kamar ini luas sekali, balkonnya menghadap timur, setiap pagi, pasti ada sinar matahari. Dia menoleh ke kakak ipar perempuan, "Kalian cocok tinggal di sini." Kakak ipar perempuan tersenyum lebar, "Aku juga suka kamar ini." Sementara itu, adik Bima membuka pintu ruang kerjaku. Di dalamnya ada rak buku setinggi langit-langit, sebuah meja kayu walnut besar, dan 2 monitor komputer yang masih dalam mode siaga. Dia bersiul, "Dia bekerja di sini, ya." Lalu menoleh ke istrinya, "Besok kita pindahkan semua meja dan kursinya, kita buat ruang bermain game, pasti bagus." Aku mendengar setiap kalimat itu, tetapi ekspresiku tetap tidak berubah. Pandanganku tertuju pada sebuah foto yang diletakkan di sudut ruang tamu. Itu adalah foto yang diambil 11 tahun yang lalu. Hari di mana aku menerima penghargaan untuk perusahaan rintisan paling inovatif. Saat itu aku baru berusia 24 tahun. Kantor hanya memiliki 4 karyawan. Komputer bekas, meja dan kursi sewaan. Uang di rekening perusahaan tidak cukup untuk membayar gaji 3 bulan berikutnya. Ada malam-malam di mana aku dan rekan-rekanku menggelar tikar dan tidur di lantai kantor. Di musim hujan, hawa dingin dari lantai ubin menembus punggung hingga pagi, tetapi tidak ada yang menyerah. Siang hari bertemu klien, malam hari menulis kode program. Pernah suatu kali pukul 3 pagi, seluruh tim masih duduk memperbaiki baris-baris kode karena harus menyerahkan produk keesokan harinya. 3 tahun kemudian, perusahaan mulai untung. Tahun kelima, sebuah perusahaan multinasional menawar untuk membeli lebih dari 40% saham.
Itulah uang besar pertama yang cukup untuk mengubah hidupku. Aku tidak membeli mobil mewah, tidak berfoya-foya. Hal pertama yang kupikirkan adalah membeli sebuah rumah. Tempat yang cukup tenang bagi orang tuaku untuk beristirahat ketika mereka datang ke kota. Setelah hampir setengah tahun mencari, aku menemukan villa ini. Dulu tempat ini tidak seindah sekarang. Tamannya hanya memiliki beberapa pohon kecil, kolam ikannya kosong, banyak bagian yang rusak karena pemilik sebelumnya pindah ke luar negeri. Aku mendesain ulang semuanya sendiri. Setiap jenis tanaman dipilih sesuai musim. Deretan pohon mapel merah di depan halaman didatangkan dari Lembang. Set meja dan kursi di teras adalah hadiah ulang tahun dari ayahku. Piano putih adalah hadiah yang kuberikan pada diriku sendiri setelah berhasil menandatangani kontrak terbesar saat itu. Dan dapur adalah tempat di mana ibuku menghabiskan puluhan sore bersamaku untuk memilih setiap ubin dan gagang lemari. Setiap sudut kecil di rumah ini menyimpan sebagian kenangan. Tidak ada sudut yang berhubungan dengan keluarga suamiku. Sebenarnya, saat aku membeli villa ini, aku bahkan belum mengenal Bima. Dia muncul hampir 2 tahun kemudian. Pertama kali membawanya ke rumah, Bima berdiri lama sekali di depan taman. Dia tersenyum lalu berkata, "Aku tidak pernah menyangka kamu sehebat ini." Aku hanya tersenyum. Aku tidak pernah merasa lebih hebat dari siapapun. Aku hanya berpikir bahwa apa yang kumiliki berasal dari hari-hari kerja kerasku. Setelah menikah, Bima pindah untuk tinggal bersamaku. Tepat sebelum hari pendaftaran pernikahan, pengacaraku telah menyiapkan dokumen lengkap yang menyatakan villa ini adalah harta bawaan sebelum menikah. Bima membacanya dengan sangat teliti, dan dialah yang menandatangani surat pernyataan itu. Dia bahkan memegang tanganku dan berkata, "Ini adalah hartamu, apapun yang terjadi nanti, tidak ada yang boleh menyentuhnya." Saat itu aku percaya padanya. Percaya sampai tidak pernah terpikir akan ada hari di mana dia hanya berdiri diam saat keluarganya menuntut untuk merebut rumah ini. Suara tawa dan obrolan di lantai 2 membawaku kembali ke masa kini. Ibu mertuaku baru saja turun dari tangga sambil berkata dengan keras, "Rania, kenapa ruang ganti pakaianmu banyak sekali baju? Nanti jangan lupa dibereskan, yang masih bagus biar dipakai adik bungsu saya." Aku mengangkat kepala menatapnya, dengan tatapan tenang. "Itu barang-barang saya." Dia mengangkat bahu. "Ya, nanti juga harus dibereskan. Rumah ini bukan milikmu lagi." Ucapan itu membuat beberapa kerabat mengangguk setuju. Tidak ada yang menyadari bahwa semua yang baru saja mereka tegaskan hanya berdasarkan imajinasi. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat sertifikat hak milik. Tidak ada yang tahu uang untuk membeli villa ini ditransfer dari rekening mana. Dan tidak ada yang tahu bahwa sebelum menikah, aku telah meminta pengacara untuk menyimpan semua dokumen asli mulai dari akta jual beli, bukti pembayaran, hingga surat perjanjian harta pisah. Aku melakukannya bukan karena mencurigai suamiku, tetapi karena sebagai seorang pebisnis, aku selalu mengerti bahwa dokumen yang jelas akan membantu menghindari banyak masalah di kemudian hari. Tidak kusangka, kehati-hatian itulah yang menjadi pelindungku hari ini. Tepat pada saat itu, jam dinding berdentang pukul 10. Lonceng berbunyi 3 kali dengan nada berat. Bersamaan dengan itu, dari luar gerbang villa terdengar suara mesin mobil yang perlahan mendekat. Aku meletakkan cangkir tehku di meja, sudut bibirku sedikit terangkat. Akhirnya, orang yang kutunggu telah tiba. Jam dinding di ruang tamu baru saja berdentang pukul 10. Suara merdu setiap dentingan lonceng bergema di tengah rumah yang luas, tetapi dengan cepat ditelan oleh tawa dan obrolan keluarga Bima. Aku duduk diam di kursi tunggal dekat jendela. Sinar matahari menjelang siang menembus tirai tipis berwarna krem, menebarkan berkas cahaya lembut di lantai marmer. Di luar taman, angin sepoi-sepoi membuat permukaan kolam ikan beriak kecil. Ikan-ikan koi masih berenang dengan tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh kekacauan di dalam villa. Berbeda dengan kedamaian pemandangan itu, suasana di dalam rumah semakin tegang. Ayah mertuaku berdiri di tengah ruang tamu seperti pemilik sebenarnya. Dia menghentakkan tongkatnya ke lantai, perlahan mengamati setiap perabotan dengan tatapan penuh perhitungan. "Rania," katanya dengan suara pelan tapi penuh penekanan. "Masalahnya sudah sampai sejauh ini, aku tidak mau memperbesarnya." Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. "Kamu tanda tangani surat pengalihan hak milik rumah ini kepada Bima. Aku berjanji,
Mulai sekarang kedua belah pihak tidak akan saling mengganggu lagi. Seluruh ruangan seketika hening. Bahkan beberapa kerabat yang sedang melihat-lihat kamar di lantai 2 pun berhenti dan menoleh ke bawah. Semua mata tertuju padaku. Aku meletakkan cangkir tehku di meja. Suara cangkir porselen yang menyentuh permukaan kaca menghasilkan bunyi klik yang sangat kecil. Aku menatap lurus ke arah ayah mertuaku. Saya tidak bisa menandatanganinya. Alisnya berkerut. Kenapa? Karena rumah ini memang bukan hak milik Mas Bima. Begitu kalimat itu selesai, ibu mertuaku langsung maju. Dia menunjuk ke arahku. Kamu masih mau membantah? Putraku sudah tinggal di sini 8 tahun. Seluruh masa mudanya ada di sini. Apa 8 tahun itu tidak ada artinya? Aku menjawab dengan tenang, masa muda Mas Bima bukanlah sertifikat hak milik. Suasana seakan membeku. Beberapa kerabat saling pandang, ada yang menggelengkan kepala, ada yang mulai berbisik. Ayah mertuaku menghantamkan tongkatnya ke lantai dengan keras. Jangan bawa-bawa hukum padaku. Aku hanya tahu ini rumah anakku. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, nanti kita bicara dengan dokumen. Dia tertawa sinis. Dokumen? Dokumen apa? Kamu pikir dengan beberapa lembar kertas kamu bisa mempertahankan rumah ini? Aku tidak menjawab, hanya menatap diam-diam ponsel yang ada di meja. Sudah hampir 10 menit sejak panggilan singkat tadi. Di seberang sana, orang itu hanya mendengar aku mengucapkan 7 kata, Anda sudah boleh datang sekarang. Selain itu tidak ada lagi. Tapi bagi penerima telepon, itu sudah cukup. Di dekat tangga, adik Bima masih tidak peduli. Dia baru saja membuka pintu gudang sambil berteriak, Mas Bima, aku lihat di lantai atas masih ada 2 kamar kosong. 1 untuk bapak dan ibu, 1 lagi untuk gudang. Kakak ipar perempuan tertawa menimpali, atau buat ruang gym saja. Ibu mertua langsung setuju. Benar juga, rumah seluas ini harus dimanfaatkan. Ucapan-ucapan itu membuat beberapa tetangga yang berdiri di luar gerbang saling pandang dengan heran. Seorang bapak parubaya berbisik kepada orang di sebelahnya, belum ada kejelasan apa-apa sudah sibuk bagi-bagi kamar. Orang itu menghela napas, terlalu serakah jadi hilang akal sehat. Di ruang tamu, Bima masih berdiri di dekat pintu. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku menatapnya, matanya menghindar. Dulu saat kami masih suami istri, setiap kali menghadapi masalah sulit, dia selalu menatapku lama sebelum mengambil keputusan. Hari ini, dia bahkan tidak berani menatapku lurus. Aku tiba-tiba teringat hari kami menandatangani surat pembelian mobil pertama setelah menikah. Hari itu dia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata, aku bangga punya istri sehebat kamu. Namun, hanya beberapa tahun kemudian, pria yang sama yang mengucapkan kalimat itu hanya berdiri diam ketika orang tuanya menuntut harta milik mantan istrinya. Aku tidak lagi merasa marah, hanya merasa sayang. Sayang pada pria yang pernah membuatku percaya bahwa aku telah memilih dengan benar. Tiba-tiba, dari luar halaman terdengar suara mesin mobil. Tidak keras, hanya suara teratur dari sebuah mobil yang perlahan memasuki kompleks perumahan. Beberapa kerabat langsung berlari ke jendela, mungkin tamu siapa, tidak ada hubungannya dengan kita. Ayah mertuaku melirik keluar lalu berkata dengan angkuh. Kita selesaikan urusan kita dulu. Dia menoleh padaku. Terakhir kali, tanda tangan atau tidak, aku perlahan berdiri, merapikan kemeja putih yang kukenakan. Suaraku tetap tenang seperti sejak pagi. Sudah saya katakan, saya tidak akan menandatanganinya, dan kita tidak perlu berdebat lagi. Ayah mertuaku baru saja akan marah ketika bel di gerbang berbunyi. Asisten rumah tangga bergegas ke halaman. Melalui jendela kaca besar, aku melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang utama. Pintu mobil terbuka, seorang pria berusia sekitar 50-an mengenakan setelan biru tua, membawa tas kulit coklat, turun dari mobil. Di belakangnya, 2 orang yang lebih muda, masing-masing membawa sekotak berkas tebal. Mereka tidak terburu-buru, setiap langkah mereka lambat dan pasti. Asisten rumah tangga membuka gerbang. Pria itu tersenyum dan mengangguk berterima kasih lalu masuk ke halaman. Begitu melihat wajah pria itu, ekspresi Bima tiba-tiba berubah. Dia sedikit mengerutkan kening seolah baru menyadari sesuatu. Sedangkan aku hanya dengan tenang melangkah ke depan pintu,
tersenyum tipis. Anda datang tepat waktu. Pria itu dengan sopan mengangguk. Maaf membuat ibu menunggu. Dia melirik sekilas ke seluruh ruangan di mana lebih dari 10 orang berdesakan, lalu dengan lembut meletakkan tasnya di atas meja kopi. Bunyi kunci logam yang terbuka terdengar sangat pelan. Di dalamnya ada setumpuk berkas tebal yang tersusun rapi. Setiap dokumen memiliki stempel pengesahan dan sampul klasifikasi yang jelas. Melihat tumpukan berkas itu, senyum di wajah ayah mertuaku perlahan memudar. Dia masih belum tahu siapa yang baru saja masuk, tapi firasatnya mengatakan bahwa percakapan mulai saat ini tidak akan lagi berjalan sesuai keinginan keluarganya. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi sangat hening. Tawa dan obrolan yang tadi riuh perlahan mereda ketika semua mata tertuju pada pria yang baru saja melangkah melewati pintu. Dia berusia sekitar 50-an, bertubuh tinggi, rambutnya sudah beruban tapi dipotong rapi. Setelan biru tua yang pas di badan, sepatu kulit hitamnya mengkilap, di tangannya ada sebuah tas kulit yang sudah usang dimakan waktu tapi masih terawat sangat bersih. Di belakangnya ada 2 asisten muda, satu membawa kotak arsip biru, yang lain membawa tas laptop dan beberapa tumpukan dokumen yang diikat rapi. Mereka memasuki villa dengan sikap tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh tatapan-tatapan menyelidik di sekitar. Aku melangkah maju beberapa langkah. Selamat pagi, Pak Gunawan. Pria itu mengangguk pelan. Maaf, Bu Rania. Jalanan agak macet jadi saya sedikit terlambat. Aku tersenyum. Tidak apa-apa, yang penting tepat waktu. Ayah mertuaku melihat ke sana kemari lalu mengerutkan kening. Anda siapa? Pria itu menoleh, tetap dengan sikap sopan. Saya Gunawan. Pengacara yang mewakili Ibu Rania berdasarkan surat kuasa. Mendengar 2 kata pengacara, ruangan yang tadinya riuh mendadak senyap. Adik Bima melirik abangnya. Kak, dia benar-benar panggil pengacara? Bima tidak menjawab, dia hanya menatap tajam ke tas kulit yang ada di meja. Aku menyadari wajahnya mulai tegang. Mungkin dia sudah bisa menebak apa isinya. Pengacara Gunawan dengan lembut membuka kunci tasnya. Suara logam berbunyi pelan. Dia mengeluarkan satu persatu tumpukan berkas yang diklasifikasikan dengan sampul berwarna berbeda. Setiap tumpukan diberi label yang sangat jelas. Perjanjian jual beli, berkas pembayaran, akta notaris, perjanjian harta pranikah. Melihat deretan tulisan itu, ibu mertuaku masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia melipat tangan. Ada dokumen memangnya kenapa? Putraku juga tinggal di sini 8 tahun. Pengacara Gunawan tidak berdebat. Dia hanya berkata dengan lembut. Mohon maaf, Ibu. Hari ini saya datang bukan untuk berdebat. Saya hanya datang untuk mengkonfirmasi fakta dengan dokumen. Suaranya dalam, jelas, dan sangat tenang. Ketenangan itulah yang justru membuat banyak orang di ruangan itu kehilangan kegarangannya. Dia membuka tumpukan berkas pertama. Saya izin bertanya, apakah Mas Bima ada di sini? Bima mengangguk pelan. Ya, saya di sini. Pengacara itu menatap lurus ke arahnya. Apakah Anda masih ingat hari pernikahan Anda? Ya. Apakah Anda masih ingat? Sebelum hari pernikahan, kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian pemisahan harta? Bima terdiam. Seluruh ruangan menunggu. Beberapa detik kemudian, dia menjawab pelan, ya. Satu kata singkat itu membuat ayah mertuaku menoleh tajam ke arah putranya. Apa? Surat apa? Bima menunduk, tidak menjawab. Pengacara Gunawan mengeluarkan salinan yang telah dilegalisir dari dalam berkas. Dia meletakkannya di atas meja. Ini adalah surat perjanjian pemisahan harta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak sebelum menikah. Di dalamnya dinyatakan dengan jelas bahwa villa ini adalah aset yang dibeli oleh Ibu Rania sebelum masa pernikahan. Yang menandatangani adalah Ibu Rania dan Mas Bima. Ibu mertuaku segera mendekat. Dia mengambil salinan itu, tetapi setelah membaca beberapa baris, dia meletakkannya kembali dengan kasar ke meja. Saya tidak pernah melihat surat ini. Pengacara itu dengan lembut menjawab, ini adalah kesepakatan antara dua orang yang akan menikah, tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Ayah mertuaku masih belum mau menyerah. Dia menghantamkan tongkatnya ke lantai. Saya tidak tahu hukum. Saya hanya tahu anak saya adalah suaminya. Tinggal di sini selama 8 tahun, berarti punya hak. Pengacara Gunawan mengangguk.
Saya mengerti pemikiran Bapak, tetapi hak kepemilikan aset ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan dokumen yang sah, bukan hanya berdasarkan lama tinggal. Dia berbicara sangat pelan, tanpa nada menyindir atau menantang. Hal itu membuat bahkan beberapa kerabat tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Di dekat jendela kaca, matahari sudah semakin tinggi. Sinar-sinar cahaya terpantul di permukaan kolam di halaman, menciptakan kilauan yang bergerak di sepanjang langit-langit. Suasana di dalam ruangan semakin tegang. Aku tetap duduk diam, mengamati setiap ekspresi. Ayah mertuaku mulai kehilangan ketenangannya. Ibu mertuaku terus-menerus melirik ke arah Bima. Dan Bima, dia tetap tidak berkata apa-apa. Aku mengerti kenapa. Karena lebih dari siapapun, dia tahu semua yang dikatakan pengacara itu adalah kebenaran. Hari itu, dialah yang duduk di sampingku di kantor notaris. Dia membaca setiap pasal dengan sangat teliti, bahkan sempat tersenyum dan berkata kepada notaris, "Dibuat jelas begini, jadi tidak ada salah paham di kemudian hari." Tidak disangka, kalimat itulah yang hari ini membuatnya paling sulit untuk menghadapi kenyataan. Pengacara Gunawan menutup berkas pertama. Dia tidak langsung melanjutkan. Sebaliknya, dia memandang ke seluruh ruangan lalu berkata, "Hari ini saya tidak datang untuk menuduh siapapun. Saya hanya berharap semua orang mengetahui kebenaran sebelum mengambil keputusan. Jika setelah mengetahui kebenaran, masih ada tindakan yang melanggar hak kepemilikan aset orang lain, maka konsekuensi hukumnya akan sama sekali berbeda." Ucapan itu membuat tidak sedikit kerabat mulai saling pandang. Seorang paman dengan pelan menarik lengan ayah mertuaku. "Suryo, mungkin kita tenang dulu." Pak Suryo menepis tangannya. "Tenang apa? Dia sedang mengancam kita." Pengacara Gunawan tersenyum sangat tipis. "Saya tidak punya hak untuk mengancam siapapun. Saya hanya punya kewajiban untuk menyajikan fakta." Dia mengulurkan tangan untuk membuka berkas kedua. Sampulnya berwarna merah, jauh lebih tebal dari yang pertama. Di sudut kanan atasnya ada tulisan yang dicetak tebal, dokumen asal-usul perolehan harta. Saat melihat tulisan itu, Bima tanpa sadar mengepalkan kedua tangannya. Aku memperhatikan jakunnya bergerak sedikit, itu adalah ekspresi yang selalu muncul setiap kali dia cemas. Mungkin dia sudah mengerti. Bagian yang paling sulit dari pagi ini masih ada di depan. Pengacara Gunawan meletakkan tangannya di atas tumpukan berkas itu, dia menatapku seolah meminta konfirmasi terakhir. Aku mengangguk pelan. Dia membuka sampulnya. Di dalamnya ada bukti-bukti yang disusun sesuai urutan waktu, dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan dokumen-dokumen itulah yang akan menceritakan seluruh kisah tentang bagaimana villa ini dibangun dengan keringat dan kerja kerasku, bukan dari uang sepeser pun dari keluarga mantan suamiku. Ruang tamu begitu sunyi hingga suara jarum jam yang berdetak di dinding seberang bisa terdengar. Sinar matahari siang telah menyelimuti halaman depan. Melalui jendela kaca besar, dedaunan pohon mapel bergoyang lembut ditiup angin, menebarkan bayang-bayang di jalan setapak berbatu. Kolam ikan di luar taman masih jernih. Permukaannya hanya beriak ketika beberapa ikan koi besar perlahan muncul ke permukaan untuk mengambil makanan. Pemandangan itu tetap damai seperti biasa, hanya suasana di dalam ruang tamu yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi yang tertawa, tidak ada lagi yang membicarakan pembagian kamar atau menghitung di mana akan meletakkan perabotan. Semua mata tertuju pada tumpukan berkas merah di depan pengacara Gunawan. Dia dengan lembut mengeluarkan dokumen pertama, salinan perjanjian pengalihan saham perusahaan yang pernah kudirikan. Dia memutar dokumen itu ke arah semua orang. "Saya izin menjelaskan sesuai urutan waktu, agar lebih mudah dipahami." Ayah mertuaku melipat tangan di dada. Dia masih mempertahankan sikap kerasnya, tetapi aku menyadari tangan yang memegang tongkat tidak lagi sekokoh saat pertama kali masuk. Pengacara Gunawan berbicara dengan perlahan. 11 tahun yang lalu, Ibu Rania adalah salah satu pendiri perusahaan Anom Tektra. 7 tahun sebelum menikah, perusahaan mulai menghasilkan laba. Setelah itu, Ibu Rania mengalihkan sebagian sahamnya kepada mitra investor. Dia meletakkan salinan rekening koran di atas meja. Semua dana dari pengalihan saham ditransfer ke rekening pribadi Ibu Rania. Dia mengeluarkan salinan rekening koran lainnya. 3 bulan kemudian, dari rekening inilah, Ibu Rania membayar lunas pembelian villa ini. Semua dokumen disusun berurutan. Tanggal,
nomor rekening, deskripsi transfer, tanda terima, dan stempel bank. Tidak ada satu detail pun yang terlewat. Aku melirik Bima, dia menunduk sangat dalam, kedua tangannya terkepal erat. Aku tahu dia masih ingat. Dulu, dialah yang duduk di sampingku, ketika aku bercerita tentang tahun-tahun merintis usaha. Dia pernah berkata bahwa dia mengagumiku karena telah membangun semuanya sendiri. Namun hari ini, dia tidak cukup berani untuk mengatakan hal itu di depan keluarganya. Pengacara Gunawan melanjutkan membuka berkas. Ini adalah akta jual beli villa. Tanggal penandatanganan akta ini adalah hampir 2 tahun sebelum Mas Bima dan Ibu Rania menikah. Dia meletakkan akta itu di atas meja. Halaman terakhirnya dengan jelas menunjukkan tanda tanganku. Tidak ada tanda tangan Bima, tidak ada nama siapapun dari keluarganya. Dia kemudian mengeluarkan sertifikat hak milik. Sertifikat ini diterbitkan segera setelah proses selesai. Pemilik tunggal adalah Ibu Rania. Ibu mertuaku maju beberapa langkah. Dia mengambil sertifikat itu dan melihatnya lama sekali, bibirnya terkatup rapat. Dia tidak lagi berteriak seperti sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya dia benar-benar melihat dokumen yang selama bertahun-tahun hanya dia dengar. Ayah mertuaku masih berusaha mempertahankan ketenangannya. Dia berkata, ya, memang atas namanya. Tapi setelah menikah, itu menjadi harta bersama. Pengacara Gunawan menggeleng pelan. Mohon maaf, Bapak. Berdasarkan catatan dan kesepakatan antara suami dan istri, rumah ini tidak dimasukkan ke dalam harta bersama setelah pernikahan. Dia mengeluarkan satu dokumen lagi. Ini adalah surat pernyataan tidak menggabungkan harta pribadi ke dalam harta bersama, dokumen yang ditandatangani oleh mereka berdua. Aku melirik Bima. Dia memejamkan mata sejenak lalu mengangguk pelan. Benar, hanya satu kata yang sangat pelan. Tapi seluruh ruangan mendengarnya. Ayah mertuaku menoleh tajam ke arah putranya. Kamu bilang apa? Bima menarik napas dalam-dalam. Aku yang menandatanganinya. Dulu aku tahu villa ini adalah harta pribadi Rania. Suasana seakan membeku. Ibu mertuaku tertegun. Adik Bima membelalakan mata, kakak ipar perempuan yang berdiri di tangga juga perlahan turun. Tidak ada yang menyangka Bima sendiri yang akan mengkonfirmasi hal itu. Wajah ayah mertuaku memerah. Lalu kenapa dari tadi kamu tidak bilang? Bima terdiam. Aku mengerti kebisuan itu. Selama 8 tahun hidup bersama, dia selalu berada di antara dua pilihan. Satu sisi istri, satu sisi orang tua, dan hampir setiap kali, dia memilih untuk tidak bersuara. Pengacara Gunawan menutup tumpukan berkas itu. Dia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, hanya dengan tenang berkata, sampai saat ini, asal-usul perolehan villa ini telah terbukti sepenuhnya. Uang pembelian berasal dari dana pribadi, rumah dibeli sebelum pernikahan, tidak ada kesepakatan untuk digabungkan menjadi harta bersama, dan sertifikat hanya atas nama Ibu Rania. Dia memandang ke seluruh ruangan. Oleh karena itu, hak kepemilikan atas villa ini tidak berubah setelah mereka bercerai. Di luar, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Kelopak-kelopak bunga bugenvil berwarna merah muda beterbangan melintasi teras, jatuh di anak tangga batu. Beberapa tetangga masih berdiri di luar gerbang, tetapi sekarang tidak lagi berbisik-bisik. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang hanya menatap ke dalam dengan ekspresi termenung. Suasana tegang kali ini bukan lagi berasal dari perdebatan, melainkan dari kebenaran. Kebenaran yang dibuktikan oleh kertas, tanda tangan, dan waktu. Aku menatap ruang tamu yang kukenal dengan tenang. Lampu kristal masih memancarkan cahaya lembut. Sofa krem masih di tempatnya, semuanya seperti biasa. Hanya orang-orang yang berdiri di ruangan itu yang tidak lagi sama seperti 8 tahun lalu. Ayah mertuaku masih belum mau menyerah. Dia menghantamkan tongkatnya ke lantai. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya tetapi masih penuh dengan kejengkelan. Soal dokumen, aku tidak membantah. Tapi aku tidak percaya masalah ini sesederhana itu. Pengacara Gunawan menatapnya. Maksud Bapak? Pak Suryo langsung menjawab. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Seorang perempuan, dari mana bisa dapat puluhan miliar untuk membeli villa? Ucapan itu membuatku menghela napas panjang. Selama bertahun-tahun, sepertinya dalam pikirannya, semua pencapaianku harus berasal dari seorang pria. Dia tidak pernah percaya bahwa seorang wanita bisa membangun kariernya sendiri. Pengacara Gunawan tidak membantah.
Dia hanya tersenyum tipis lalu membuka tasnya sekali lagi. Kali ini dia mengeluarkan sebuah amplop coklat yang disegel rapat. Di luarnya tertulis, dokumen tambahan, proses perolehan harta dan transaksi terkait. Dia meletakkan amplop itu di atas meja, matanya dengan tenang menatap semua orang. Mohon maaf, Bapak. Jika Bapak masih meragukan sumber dana tersebut, maka dokumen selanjutnya mungkin akan menjawab semua pertanyaan yang tersisa. Seluruh ruangan kembali hening. Tidak ada yang tahu dokumen apa lagi yang ada di dalam amplop itu, tetapi melihat wajah Bima yang perlahan memucat, aku mengerti bahwa kebenaran yang akan diungkap tidak hanya akan membuktikan bahwa villa ini milikku, tetapi juga akan menjelaskan banyak hal yang telah tersembunyi selama bertahun-tahun. Amplop coklat itu masih tergeletak di atas meja, tidak ada yang bersuara. Seluruh ruangan tenggelam dalam suasana berat, hingga hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan di luar teras. Sinar matahari sudah lebih tinggi, menembus jendela kaca besar dan menciptakan garis-garis cahaya panjang di lantai marmer berwarna krem. Debu di udara berkilauan di bawah sinar matahari, semuanya masih tampak indah dan damai seperti biasa. Tetapi orang-orang yang berdiri di ruangan itu tahu bahwa pagi ini tidak akan berakhir seperti saat mereka melangkah melewati gerbang. Pengacara Gunawan dengan perlahan membuka segel amplop, tidak terburu-buru. Setiap gerakannya tenang dan tepat. Setelah bertahun-tahun berpraktik, dia mengerti bahwa dalam sengketa seperti ini, yang membuat orang mengubah sikap bukanlah suara yang lebih keras, melainkan bukti yang disajikan pada waktu yang tepat. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen yang lebih tipis dari sebelumnya. Sampulnya bertuliskan, informasi komunikasi antar pihak setelah perceraian. Ayah mertuaku sedikit mengerutkan kening. Apalagi itu? Pengacara Gunawan menjawab dengan suara ramah. Ini adalah dokumen yang diberikan oleh klien saya, termasuk pesan singkat, email, dan beberapa komunikasi lain yang masih disimpan oleh Ibu Rania. Dia menatap ke arahku, aku hanya mengangguk pelan. Selama 8 tahun bekerja di lingkungan bisnis, aku punya kebiasaan yang oleh banyak orang dianggap terlalu berhati-hati. Setiap email penting disimpan, setiap pesan yang berkaitan dengan uang dicadangkan. Bukan karena aku mencurigai siapapun, hanya karena aku selalu percaya bahwa ingatan manusia bisa berubah, tetapi data tidak. Pengacara Gunawan mengeluarkan beberapa lembar cetakan. Saya izin membacakan sebuah kutipan. Dia menatap kertas itu. Pesan ini dikirim dari Mas Bima kepada Ibu Rania 3 bulan sebelum mereka mengajukan gugatan cerai. Dia membaca dengan perlahan. Sayang, Ayah dan Ibu ungkit lagi soal rumah. Aku sudah bilang ini hartamu tapi mereka tidak mau dengar. Kamu simpan semua dokumennya baik-baik, ya? Seluruh ruangan terdiam. Ayah mertuaku menoleh tajam ke arah putranya. Kamu benar mengirim pesan itu? Bima tidak langsung menjawab. Dia mengusap keningnya lalu menjawab pelan. Benar. Satu kata itu saja sudah cukup untuk mengubah suasana. Ibu mertuaku menggelengkan kepala berulang kali. Tidak mungkin. Pengacara Gunawan mengambil cetakan lain. Kali ini adalah email yang dikirim sekitar 2 minggu sebelum sidang. Dia membaca lebih keras. Aku tahu villa ini adalah harta pribadimu. Nanti kalau orang tuaku menekan, jangan tanda tangani apapun tanpa ada pengacara. Setelah membaca, dia meletakkan kertas itu. Tidak ada yang berkata apa-apa. Bahkan kerabat yang tadinya sangat vokal di awal pagi mulai menunduk menatap lantai. Aku tetap mempertahankan ketenanganku. Sebenarnya, saat menerima pesan-pesan itu, aku tidak pernah berpikir akan ada hari di mana aku harus mencetaknya. Aku hanya menyimpannya sebagai kebiasaan. Tidak disangka, hari ini pesan-pesan itu menjadi bukti penting. Ayah mertuaku menatap putranya dengan tatapan tak percaya. Lalu kenapa hari ini kamu tidak bilang? Bima menelan ludah. Suaranya serak. Aku tidak mau jadi seperti ini. Tadi malam ayah bilang seluruh keluarga akan ke sini. Aku sudah melarang, tapi tidak ada yang dengar. Untuk pertama kalinya sejak memasuki villa ini, Bima mengucapkan kalimat panjang. Suaranya sangat pelan, tetapi cukup untuk didengar oleh semua orang. Ibu mertuaku masih belum terima. Dia maju selangkah. Maksud kamu apa? Kamu membela orang luar? Bima memejamkan mata sejenak. Rania bukan orang luar. Meskipun sudah bercerai, rumah ini tetap miliknya. Ucapan itu membuatku tanpa sadar menoleh padanya. Pada saat itu, aku tidak lagi melihat mantan suami yang lemah seperti selama bertahun-tahun. Setidaknya kali ini, dia memilih untuk mengatakan yang sebenarnya.
Pengacara Gunawan menutup tumpukan dokumen itu. Dia tidak mengeksploitasinya lebih jauh karena dia tahu keheningan saat ini memiliki bobot yang lebih besar daripada perdebatan apapun. Di luar gerbang, beberapa tetangga masih mengamati. Ada yang berbisik, ternyata suaminya juga tahu rumah itu milik istrinya. Yang lain menghela napas, andai saja dia bilang dari awal, tidak akan jadi begini. Di ruang tamu, tatapan para kerabat mulai berubah. Paman yang tadi mendekati ayah mertuaku. Dia berbisik, tetapi karena ruangan begitu sunyi, semua orang bisa mendengarnya. Suryo, lebih baik kita pulang. Masalah ini sudah jelas. Ayah mertuaku tidak menjawab. Dia berdiri diam untuk waktu yang lama, matanya masih menatap tumpukan kertas di atas meja. Mungkin untuk pertama kalinya dia menyadari bahwa semua pikirannya selama ini hanya didasarkan pada asumsi. Pengacara Gunawan dengan pelan menutup tasnya. Dia melihat jam lalu menoleh padaku. Ibu Rania, bagian dokumen yang paling penting sudah saya sampaikan. Sisanya hanyalah dokumen asli untuk perbandingan jika diperlukan. Aku mengangguk berterima kasih. Tepat pada saat itu, asisten rumah tangga masuk. Ibu, ada 2 petugas polisi dari polsek setempat di luar gerbang. Mereka bilang mendapat laporan ada kerumunan di depan rumah, dan ingin memeriksa situasi. Belum sempat aku menjawab, ayah mertuaku sudah menoleh keluar. Melalui jendela kaca, samar-samar terlihat 2 petugas berseragam sedang berbicara dengan satpam kompleks. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih berat. Pengacara Gunawan dengan tenang berdiri. Merapikan jasnya lalu berkata kepada semua orang dengan suara tenang, saya rasa saat ini yang terpenting bukanlah siapa yang menang atau kalah, melainkan agar semuanya berakhir dengan tertib. Jika semua orang pergi dengan damai, cerita hari ini akan berhenti sebagai sengketa perdata yang telah diperjelas. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Tetapi jika setelah mengetahui dengan jelas hak kepemilikan, masih ada yang sengaja tinggal atau melakukan tindakan yang merusak aset milik Ibu Rania, maka masalahnya dapat menimbulkan persoalan hukum yang lain. Ucapan itu sama sekali tidak bernada mengancam. Itu hanyalah sebuah pengingat yang sangat tenang. Tetapi justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang mulai goyah. Hanya ayah mertuaku yang masih berdiri diam, kedua tangannya mencengkeram tongkat, wajahnya memerah karena marah dan gengsi. Aku menatapnya lama. Dalam tatapannya, aku tidak lagi melihat kepercayaan diri seperti saat dia menggedor gerbang dan masuk. Sebaliknya, ada pertarungan batin antara menerima kebenaran dan harga diri yang tidak mau mundur. Dan aku mengerti, momen penentu dari pagi ini akan segera tiba. Setelah pengingat lembut dari pengacara Gunawan, seluruh ruangan jatuh ke dalam keheningan yang panjang. Di luar teras, matahari sudah mencapai puncaknya. Cahayanya yang terang menyinari taman hijau di mana semak-semak hortensia masih mekar dengan indah, seolah tidak menyadari bahwa di dalam villa sedang terjadi konfrontasi yang mungkin akan diingat seumur hidup oleh banyak orang. Melalui jendela kaca besar, aku melihat 2 petugas polisi masih berbicara dengan satpam kompleks. Mereka tidak langsung masuk, hanya mengamati situasi untuk memastikan semuanya tidak melewati batas. Hal itu membuatku lebih tenang. Aku tidak pernah berharap ada yang dihukum atau mendapat masalah. Yang kuinginkan hanyalah agar kebenaran dihormati. Di ruang tamu, tidak ada lagi yang membicarakan pembagian kamar. Kerabat yang tadinya berkeliling mengagumi perabotan, kini diam-diam berdiri dalam kelompok-kelompok kecil. Ada yang menatap lantai, ada yang perlahan melangkah ke teras. Suasana tegang telah digantikan oleh rasa malu. Bima masih berdiri di dekat pintu. Selama lebih dari 1 jam, posisinya hampir tidak berubah. Aku melihat di wajahnya lebih banyak kelelahan daripada kemarahan. Mungkin dia sendiri tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Tiba-tiba, dia maju selangkah. Suaranya serak. Rania. Itu adalah pertama kalinya sejak pagi dia memanggil namaku. Bukan dengan nada perdebatan, bukan untuk membela diri, hanya sebuah panggilan yang sangat pelan. Aku menoleh menatapnya, menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf. Seluruh ruangan seketika menatapnya. Ayah mertuaku sedikit mengerutkan kening. Ibu mertuaku membuka matanya lebar-lebar seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Bima masih menatapku. Aku tahu kejadian hari ini tidak seharusnya terjadi. Aku sudah mencoba mencegahnya dari tadi malam, tapi aku tidak bisa.
Aku tidak memotong pembicaraannya, membiarkannya selesai. Ada permintaan maaf yang, meskipun sangat terlambat, tetap perlu didengarkan. Dia menunduk. Saat kamu mengajukan cerai, aku pikir cukup dengan menandatangani surat, semuanya akan selesai. Aku tidak menyangka ayah dan ibu akan berpikir tentang villa ini. Tadi malam saat ayah bilang pagi ini seluruh keluarga akan datang, aku sudah bilang ini hartamu, tapi ayah tidak percaya. Dia tersenyum sedih. Atau lebih tepatnya, ayah tidak mau percaya. Aku menatapnya lama. Selama 8 tahun hidup bersama, Bima tidak pernah menjadi orang jahat. Yang membuat pernikahan kami hancur bukanlah karena dia menipuku tentang rumah ini, tetapi karena setiap kali harus memilih antara yang benar dan menyenangkan keluarga, dia selalu memilih diam. Kebisuan itulah yang mengikis perasaan kami berdua dari waktu ke waktu. Ayah mertuaku angkat bicara, suaranya masih kesal. Kamu menyalahkan ayah dan ibu? Bima menggeleng pelan. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa, aku hanya merasa aku yang salah. Pak Suryo mengerutkan kening. Salah di mana? Bima menatap ayahnya. Salah karena tahu rumah ini milik Rania tapi tetap membiarkan semua orang datang. Salah karena dari awal aku tidak punya cukup keberanian untuk menjelaskan. Dan salah karena selama bertahun-tahun, setiap kali ayah dan ibu butuh uang, aku selalu mendatangi Rania tanpa berpikir bagaimana tekanannya. Ucapan itu membuat seluruh ruangan terdiam. Aku tiba-tiba teringat banyak malam di masa lalu. Pernah suatu kali ayah mertuaku ingin merenovasi rumah lama. Bima berkata padaku, hanya kali ini saja. Lalu beberapa bulan kemudian, adiknya ingin membuka toko. Lagi-lagi, hanya kali ini. Lalu utang pamannya, mobil baru, setiap kali selalu hanya kali ini. Sampai aku sadar, bahwa kali ini itu tidak pernah ada akhirnya. Bima menatapku, matanya penuh penyesalan. Aku tahu mungkin kamu tidak akan memaafkan, dan aku tidak berharap kamu kembali, tapi aku ingin mengatakan sesuatu yang seharusnya sudah kukatakan sejak lama. Dia berhenti sejenak. Terima kasih. Terima kasih karena selama 8 tahun ini kamu telah memperlakukan keluargaku dengan sangat baik, bahkan ketika mereka tidak adil padamu. Mendengar itu, aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya dia melihat apa yang selama ini kupertahankan. Aku menjawab dengan lembut, Bima, aku tidak marah padamu karena villa ini. Yang membuatku memutuskan untuk bercerai adalah karena aku tidak lagi melihat adanya kebersamaan. Suami istri tidak harus selalu sependapat, tetapi setidaknya ketika tahu apa yang benar, keduanya harus cukup berani untuk berdiri di pihak kebenaran. Dia menunduk, sudut matanya memerah. Mulai sekarang aku akan ingat. Agak terlambat, aku mengangguk pelan. Ya, agak terlambat, tapi hatiku tidak lagi menyimpan dendam. Ada hubungan yang tidak bisa dilanjutkan. Namun, itu tidak berarti harus berakhir dengan kebencian. Kami pernah menjadi suami istri, pernah memiliki tahun-tahun di mana kami tulus saling peduli. Yang tersisa setelah perceraian bukanlah cinta, melainkan rasa hormat untuk kenangan indah yang pernah ada. Ibu mertuaku duduk di kursi, wajahnya lelah. Dia tidak lagi berteriak seperti saat baru datang. Mungkin ketika mendengar putranya sendiri mengakui segalanya, dia juga mengerti bahwa tidak ada lagi alasan yang bisa mengubah fakta. Di luar, angin mulai berhembus sepoi-sepoi. Kelopak-kelopak bunga bugenvil merah muda jatuh di jalan setapak. Asisten rumah tangga diam-diam membawakan air minum lagi untuk semua orang lalu kembali keluar. Tidak ada yang berselera untuk minum. Pengacara Gunawan melihat jam lalu dengan lembut angkat bicara. Saya rasa para pihak sudah memahami situasinya. Jika tidak ada sengketa lebih lanjut, sebaiknya semua pihak bersiap untuk pulang. Dia tidak memaksa, hanya berbicara dengan nada tenang sebagai saran. Beberapa kerabat mulai berdiri. Ada yang menghela napas panjang, ada yang diam-diam berjalan ke pintu. Sepertinya semua orang berharap pagi yang menegangkan ini segera berakhir. Hanya ayah mertuaku yang masih berdiri diam di tengah ruang tamu. Dia melihat sekeliling villa sekali lagi. Matanya berhenti di setiap barang, setiap lukisan, setiap bingkai jendela, dan akhirnya berhenti padaku. Dalam tatapannya tidak ada lagi kemarahan awal, hanya ada beban berat dari seseorang yang baru menyadari bahwa harga diri terkadang membuat orang melangkah terlalu jauh. Aku sedikit memiringkan kepala.
Saya harap mulai hari ini semuanya berakhir. Dia tidak langsung menjawab, hanya diam-diam mengambil tongkatnya, berbalik, dan berjalan perlahan menuju pintu. Di belakangnya, satu persatu anggota keluarganya mengikuti. Sinar matahari di luar masih seterang saat pagi dimulai. Tetapi bagi semua orang yang baru saja keluar dari villa itu, mungkin mereka mengerti bahwa ada pelajaran tentang rasa hormat dan batasan yang hanya akan benar-benar diingat setelah harus menghadapi kebenaran. Ayahku adalah orang pertama yang keluar dari ruang tamu. Dia menghentakkan tongkat kayunya ke lantai batu, setiap langkahnya jauh lebih lambat dibandingkan saat dia menyerbu masuk ke villa hampir 2 jam sebelumnya. Saat itu, dia berjalan dengan sikap penuh percaya diri. Sekarang, punggungnya yang biasanya tegap tampak sedikit membungkuk. Bukan karena usia, tetapi karena beban di hatinya. Orang-orang lain mengikutinya satu persatu. Tidak ada lagi yang mengagumi villa. Tidak ada lagi yang menunjuk-nunjuk atau berdiskusi kamar mana yang lebih baik. Suara sepatu dan sandal yang menyentuh anak tangga terdengar berirama di halaman yang luas. Di luar gerbang, beberapa tetangga masih berdiri. Mereka tidak lagi berbisik seperti di awal, hanya diam-diam menepi untuk memberi jalan bagi keluarga Bima. Sinar matahari siang menyinari deretan pohon di depan gerbang dengan warna kuning pucat. Angin sepoi-sepoi membuat kelopak-kelopak bunga bugenvil berguguran di jalanan. Pemandangan itu membuatku tanpa sadar teringat hari pertama pindah ke sini. Dulu aku berpikir rumah ini akan menjadi awal dari sebuah keluarga kecil. Tidak disangka, bertahun-tahun kemudian, tempat ini justru menjadi penutup segalanya. Saat ayah mertuaku sampai di gerbang, dia berhenti. Dia menoleh menatapku, matanya tidak lagi setajam pagi tadi, juga tidak ada lagi ekspresi kemenangan, hanya sebuah tatapan yang sangat lama. Akhirnya dia angkat bicara. Rania, itu adalah pertama kalinya sepanjang pagi ini dia memanggil namaku tanpa disertai omelan. Aku melangkah ke teras, jarak di antara kami hanya beberapa meter. Dia menarik napas dalam-dalam. Bapak. Dia ragu-ragu. Mungkin dia tidak pernah berpikir akan ada hari di mana dia harus memilih kata-kata seperti ini. Lalu dia melanjutkan, Bapak sudah emosi, sudah salah sangka. Tapi Bapak harap, nanti kalau bertemu di jalan, jangan memalingkan muka. Aku terdiam beberapa detik. Selama 8 tahun menjadi menantunya, aku belum pernah mendengar dia berbicara dengan nada serendah itu. Mungkin manusia baru benar-benar merenungkan diri ketika semuanya sudah terlanjur terlalu jauh. Aku tersenyum. Saya tidak pernah ingin menjadi musuh keluarga Bapak. Saya hanya ingin semua orang menghormati apa yang menjadi milik masing-masing. Dia mengangguk pelan, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan melangkah keluar dari gerbang. Ibu mertuaku berjalan di belakangnya. Sebelum masuk ke mobil, dia juga berhenti. Dia menatapku, matanya merah karena lelah. Dia berkata pelan, selama ini, terima kasih. Aku tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Meskipun singkat, aku tahu itu tidak mudah baginya. Aku hanya menjawab, semoga ibu sehat selalu. Dia mengangguk pelan lalu masuk ke mobil. Mobil 7 penumpang itu perlahan bergerak, diikuti oleh 2 mobil lain yang mengangkut kerabat. Tak lama kemudian, jalan di depan villa kembali sepi seperti semula. Para tetangga juga satu persatu pulang. Seorang bapak tua yang lewat di depan gerbang menatapku lalu tersenyum ramah. Kamu menanganinya dengan tenang sekali, Nak. Ada banyak hal yang kalau hanya dimenangkan dengan adu mulut, tidak akan pernah selesai. Aku menunduk berterima kasih. Setelah semua orang pergi, barulah aku perlahan menutup gerbang besi itu. Suara kunci elektronik berbunyi klik sangat pelan. Pada saat itu, aku merasa seolah-olah sebuah bab lama dalam hidupku baru saja ditutup. Asisten rumah tangga mendekatiku. Ibu, akhirnya tenang juga. Aku menatap halaman yang bermandikan sinar matahari, mengangguk pelan. Ya, sudah tenang. Pengacara Gunawan merapikan berkas-berkasnya. Dengan hati-hati memasukkan setiap tumpukan kembali ke dalam tas kulitnya. Saya rasa mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggu ibu. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak. Kalau hari ini tidak ada Bapak. Dia menggeleng pelan. Tidak. Saya hanya orang yang menyajikan fakta. Yang melindungi ibu adalah kehati-hatian ibu sendiri dari bertahun-tahun yang lalu. Aku menatap tumpukan berkas di atas meja. Benar juga, jika dulu aku tidak menyimpan dokumen,
tidak membuat semuanya jelas. Mungkin hari ini aku harus menghabiskan banyak waktu untuk membuktikan apa yang memang menjadi milikku. Setelah pengacara pulang, villa kembali tenang. Aku berjalan-jalan di sekitar taman, pot-pot bunga masih tertata rapi. Suara gemericik air dari air mancur mini terdengar begitu menenangkan. Aku berhenti di kursi kayu di bawah pohon mapel. Ini adalah tempat di mana aku biasa membaca buku setiap akhir pekan. Hari ini, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa duduk di sana tanpa beban di hati. Ponselku tiba-tiba bergetar, sebuah pesan dari Bima. Aku minta maaf sekali lagi. Terima kasih karena hari ini kamu tetap menghormati orang tuaku. Aku akan berusaha hidup dengan baik. Aku membacanya dan tidak langsung menjawab. Bukan karena marah, tetapi karena kupikir semua yang perlu dikatakan pagi ini sudah dikatakan. Ada hubungan yang tidak perlu disambung lagi, tetapi juga tidak harus diakhiri dengan kebencian. Aku mematikan layar ponsel, meletakkannya di meja kayu di teras, lalu menatap langit biru yang jernih tanpa awan. Angin awal musim kemarau membawa aroma lembut dari rumpun melati di pinggir jalan. Aku tiba-tiba menyadari hal paling berharga, yang baru saja kudapatkan kembali bukanlah villa ini. Karena rumah ini memang tidak pernah menjadi milik orang lain. Hal yang benar-benar kudapatkan kembali adalah kedamaian dalam hidupku sendiri. Dan sejak saat gerbang tertutup di belakang para tamu yang tidak lagi disambut, aku tahu bahwa jalan di depan tidak akan lagi terikat oleh masa lalu, melainkan akan terbuka dengan pilihan-pilihan baru yang kuputuskan sendiri. Seminggu setelah kejadian itu, villa kembali ke ritme hidupnya yang biasa. Setiap pagi, ketika matahari baru saja muncul dari balik pepohonan di ujung kompleks, sinar pertama akan menyelinap melalui tirai tipis di ruang tamu. Suara kicau burung di dahan pohon mapel di luar, gemericik air dari kolam ikan, dan aroma kopi yang baru diseduh berpadu, menciptakan rasa damai yang selama berbulan-bulan sebelumnya tidak pernah kurasakan. Aku duduk di meja kayu dekat jendela kaca. Di atasnya ada sebuah buku catatan lama, sebuah laptop, dan rencana proyek baru perusahaan. Sudah sangat lama, aku tidak bisa fokus pada pekerjaan tanpa terganggu oleh telepon pinjaman uang, omelan, atau tekanan dari keluarga mantan suamiku. Aku menyadari satu hal yang sangat sederhana. Ketika hati tidak lagi menanggung beban yang bukan miliknya, manusia akan memiliki lebih banyak energi untuk hidup bagi dirinya sendiri. Ponsel bergetar pelan. Pesan dari pengacara Gunawan. Semua sudah selesai dengan baik, tidak ada gugatan atau tuntutan lebih lanjut yang diajukan. Ibu bisa tenang. Aku tersenyum, hanya menjawab singkat, terima kasih, Pak. Lalu menutup telepon. Asisten rumah tangga membawakan sarapan ke teras. Dia tersenyum ringan. Ibu sekarang kelihatannya beda sekali. Aku mengangkat kepala. Beda bagaimana? Lebih mudah tersenyum. Aku tertawa. Mungkin dia benar. Senyum itu bukan karena aku baru saja mengalahkan seseorang, tetapi karena akhirnya aku tidak lagi harus berusaha menyenangkan semua orang. Sore itu, aku memutuskan untuk mengemudi ke kantor. Jalanan yang biasa kulewati di sepanjang tepi sungai, masih ramai seperti biasa. Deretan pohon bungur di kedua sisi jalan mulai menampakkan gugusan bunga ungu terakhir musim ini. Kota tetap sibuk, hanya suasana hatiku yang berbeda. Saat memasuki kantor, para karyawan serentak berdiri menyapa. Ada yang membawa dokumen, ada yang meminta pendapat tentang proyek baru. Tidak ada yang menyinggung soal perceraian, tidak ada yang bertanya tentang pagi yang riuh di depan villa. Di tempat ini, semua orang hanya melihatku sebagai seorang pemimpin, dan itu membuatku merasa lega. Hidup seharusnya sesederhana itu, melakukan pekerjaan dengan baik, menghormati orang lain, dan menjaga jarak dari hal-hal yang menyakiti diri sendiri. Sore menjelang pulang, resepsionis mendekat. Bu Rania, ada Pak Bima datang. Aku sedikit terkejut, saya tahu. Bima sedang berdiri di area resepsionis lantai 1. Dia mengenakan kemeja biru muda, wajahnya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. Aku hanya butuh beberapa menit. Aku mengangguk. Baik. Kami duduk berhadapan. Di antara kami ada 2 cangkir teh panas yang baru saja dihidangkan. Tidak ada yang langsung berbicara. Beberapa saat kemudian, Bima membuka suara. Orang tuaku sudah pulang kampung. Aku juga sudah pindah, menyewa apartemen kecil. Aku mendengarkan dalam diam. Dia melanjutkan. Aku sudah berhenti dari pekerjaan lama,
Sedang mencari yang baru. Aku bertanya pelan, "Kamu baik-baik saja?" Dia tersenyum tipis. "Belum sepenuhnya, tapi aku pikir aku harus belajar untuk bertanggung jawab pada diri sendiri." Kalimat itu membuatku teringat pada pria 8 tahun yang lalu. Saat kami baru kenal, dia juga punya banyak mimpi. Sayang sekali, seiring waktu, tekanan dan ketergantungan pada keluarga membuatnya perlahan kehilangan dirinya. Dia mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Itu adalah kunci mobil yang selama ini kuizinkan dia pakai. Aku sudah membersihkan semuanya dan melakukan servis. Terima kasih sudah mengizinkanku memakainya selama ini. Aku melihat kunci itu dan tidak langsung menerimanya. Aku tersenyum. Mobil itu menjadi milikmu sesuai kesepakatan cerai. Simpan saja. Bima terkejut, tapi aku menggeleng. Apa yang sudah disepakati, biarlah begitu. Tidak perlu diubah. Dia menatapku lama sekali lalu tersenyum tipis. Mungkin untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, senyum itu tidak lagi dipaksakan. Sebelum berdiri, dia berkata, "Rania, aku tulus mendoakanmu bahagia." Aku mengangguk. "Terima kasih. Aku juga berharap kamu menemukan kehidupan yang benar-benar kamu inginkan." Dia pergi. Aku berdiri di dekat jendela kaca, menatap punggungnya hingga menghilang. Di dalam hati tidak ada lagi penyesalan, tidak ada lagi dendam, hanya ada perasaan yang sangat damai. Malam itu, aku kembali ke villa. Langit awal musim kemarau penuh bintang. Lampu-lampu taman otomatis menyala, menerangi jalan setapak berbatu menuju pintu utama. Aku membuat secangkir teh panas lalu duduk di teras. Angin membawa aroma lembut bunga melati dari sudut taman. Suara serangga malam terdengar di tengah keheningan. Sudah sangat lama aku tidak punya waktu untuk duduk sendiri seperti ini. Tidak perlu berpikir bagaimana menyelesaikan masalah orang lain. Tidak perlu khawatir bulan ini akan ada pengeluaran tak terduga lagi. Hanya ada aku dan hidupku sendiri. Aku membuka buku catatanku. Di halaman pertama, aku menulis satu baris singkat. Mulai hari ini, aku akan meluangkan waktu untuk menjalani kehidupan yang pernah kutunda. Setelah menulis, aku menutup buku itu. Mengadah menatap langit, ada kehilangan yang membuat orang sakit, tetapi ada juga akhir yang justru menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik. Aku mengerti bahwa hal paling berharga setelah perceraian bukanlah mempertahankan villa atau membuktikan diriku benar, melainkan belajar menetapkan batasan, menghargai nilai diri, dan melangkah maju dengan tenang. Dan aku tidak pernah tahu bahwa hanya beberapa bulan kemudian, sebuah keputusan tak terduga akan membukakan babak baru dalam hidupku, di mana kebahagiaan tidak lagi diukur dari apa yang kumiliki, melainkan dari kedamaian setiap kali aku bangun di pagi hari. Musim hujan tahun itu datang lebih awal dari biasanya. Pagi di awal Desember, seluruh kompleks perumahan diselimuti kabut tipis. Tetesan embun di ujung kelopak mawar di halaman berkilauan di bawah sinar matahari yang lemah menembus awan. Permukaan kolam ikan tenang seperti cermin, memantulkan warna langit yang pucat dan bayangan deretan pohon mapel yang daunnya hampir gugur semua. Aku berdiri di balkon lantai 2, kedua tangan memeluk cangkir teh panas. Uap hangatnya merambat ke telapak tangan di tengah cuaca yang sejuk. Sudah hampir setengah tahun berlalu sejak pagi di mana keluarga Bima mendatangi villa. Waktu yang tidak terlalu lama, tetapi cukup untuk banyak hal berubah. Perusahaanku menandatangani 2 kontrak besar, tim juga semakin berkembang. Setiap pagi aku datang ke kantor, rapat dengan rekan-rekan, bersama-sama memecahkan masalah baru daripada terus menoleh ke masa lalu. Hidup perlahan kembali ke jalur yang seharusnya sudah lama ditempuh. Ada malam di mana aku membaca buku di teras sampai larut. Ada akhir pekan di mana aku menyetir sendiri pulang ke rumah orang tua, membantu mereka merawat taman kecil di kampung. Kegembiraan sederhana itu, yang dulu dipenuhi oleh panggilan tak berujung, permintaan bantuan, dan tekanan tak terlihat. Sekarang aku baru mengerti nilai dari sebuah kedamaian. Suatu Sabtu pagi, aku menerima telepon dari seorang teman yang bekerja di bidang properti. "Rania, ada yang mau menawar vilamu." Aku terdiam beberapa detik, mataku perlahan menyapu taman di bawah. Setiap sudut di sini memiliki begitu banyak kenangan. Ada kenangan indah, ada juga kenangan yang membebani hati. Aku bertanya pelan, "Berapa harganya?" Temanku menyebutkan sebuah angka. Itu adalah harga yang sangat bagus. Setelah menutup telepon, aku berjalan-jalan di sekitar rumah, dari ruang tamu ke ruang kerja, lalu naik ke balkon lantai 3.
di mana-mana ada jejak dari satu fase dalam hidupku. Tapi aku tiba-tiba sadar, yang membuatku bahagia bukanlah rumah itu sendiri, melainkan hari-hari di mana aku berjuang untuk mendapatkannya. Hal-hal itu akan selalu ada dalam diriku, dimanapun aku tinggal. Sebulan kemudian, aku menyelesaikan proses penjualan villa. Banyak orang terkejut. Ada yang bertanya, kenapa dijual? Aku hanya tersenyum, karena aku tidak mau selamanya tinggal di tempat yang terlalu banyak mengingatkan pada masa lalu. Aku pindah ke sebuah rumah yang lebih kecil di dekat taman kota, tidak terlalu luas tapi cukup tenang. Dari balkon, aku bisa melihat deretan pohon hijau dan jalan di mana setiap sore anak-anak berlarian, orang dewasa dengan santai membawa anjing mereka jalan-jalan. Pagi pertama di rumah baru, aku membuka jendela. Angin sepoi-sepoi membawa aroma rumput yang baru dipotong masuk. Kicau burung di atap seberang membuat seluruh ruangan seakan terbangun. Aku tersenyum. Mungkin inilah tempat di mana aku benar-benar ingin memulai kembali. Sebagian dari uang hasil penjualan villa, aku gunakan untuk investasi ekspansi perusahaan. Sebagian lagi, bersama beberapa teman, aku mendirikan sebuah yayasan beasiswa kecil untuk siswa kurang mampu. Di hari penyerahan beasiswa pertama, melihat mata berbinar anak-anak saat memegang buku-buku baru, hatiku tiba-tiba terasa sangat ringan. Mungkin uang baru benar-benar berarti ketika ia bisa membuat hidup seseorang menjadi lebih baik. Waktu berlalu dalam diam. Suatu sore di akhir tahun, saat aku baru saja meninggalkan kantor, aku tak sengaja bertemu Bima di tempat parkir. Dia mengenakan seragam perusahaan barunya, di tangannya ada tas kerja yang sudah usang. Dibandingkan pertemuan sebelumnya, wajahnya tampak lebih segar. Begitu melihatku, dia tersenyum tipis. Kebetulan sekali, aku juga tersenyum. Iya, kami berhenti dan mengobrol beberapa menit. Dia bercerita bahwa sekarang dia bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan skala menengah. Penghasilannya tidak terlalu tinggi, tapi cukup untuk membiayai hidupnya sendiri. Akhir pekan dia sering pulang kampung mengunjungi orang tuanya. Pak Suryo setelah kejadian itu berubah cukup banyak. Dia tidak lagi menyebut-nyebut soal villa, juga tidak lagi terlalu ikut campur dalam kehidupan anak-anaknya. Ibunya membuka toko tanaman hias kecil di depan rumah. Setiap hari sibuk merawat bunga. Mendengar ceritanya, aku merasa senang. Bukan karena seseorang mengalami kesulitan atau kesuksesan, tetapi karena akhirnya semua orang belajar untuk menjalani hidup mereka masing-masing. Sebelum berpisah, Bima menatapku, suaranya tulus. Dulu aku pikir kehilanganmu adalah hal yang paling kusesali, tapi belakangan aku baru mengerti, hal yang paling disesalkan adalah aku tidak tahu cara menghargaimu saat masih bisa. Aku terdiam beberapa detik lalu tersenyum dan menjawab, kita berdua sudah menjadi lebih dewasa. Itu sudah cukup. Dia mengangguk. Iya, semoga kamu selalu damai. Kamu juga. Kami berbalik, masing-masing melangkah ke arah yang berbeda. Tanpa ada tarikan, tanpa ada penyesalan, hanya ada ketenangan dua orang yang telah belajar menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Sore itu, aku mengemudi pulang. Jalan di sepanjang taman dipenuhi cahaya senja berwarna oranye lembut. Daun-daun kuning perlahan jatuh ke jalan. Sekelompok anak kecil tertawa di padang rumput. Jauh di sana, seorang kakek sedang bermain catur di bawah pohon. Aku menghentikan mobil di pinggir jalan, membuka pintu, dan menarik napas dalam-dalam menghirup udara segar, lalu tiba-tiba tersenyum. Dulu aku berpikir kebahagiaan adalah mempertahankan sebuah pernikahan. Kemudian aku berpikir kebahagiaan adalah melindungi villaku. Tapi sampai hari ini, aku baru mengerti, kebahagiaan tidak terletak pada selembar surat nikah, juga tidak pada nilai sebuah rumah. Kebahagiaan adalah, ketika setiap pagi bangun tidur, hati kita cukup ringan untuk tersenyum pada kehidupan. Ketika tidak lagi membawa dendam. Ketika bisa dengan tenang mendoakan orang yang pernah berjalan bersama kita memiliki kehidupan yang baik. Dan aku tahu, besok ketika fajar kembali menyingsing, itu bukan lagi hari untuk mengenang masa lalu, melainkan hari baru di mana aku akan hidup sepenuhnya dengan pilihan-pilihan yang telah kubuat. Setahun kemudian, musim semi kembali. Pagi di awal Maret, kota terbangun dalam cahaya matahari yang lembut. Deretan pohon di sepanjang taman di depan kompleks perumahanku mulai dipenuhi tunas-tunas hijau. Kicau burung terdengar dari dahan-dahan pohon bungur, berpadu dengan suara langkah kaki orang-orang yang berolahraga pagi. Udara segar membawa aroma rumput yang baru dipotong dan rumpun melati yang mekar di pinggir jalan.
Aku membuka pintu balkon. Angin sejuk menyapu rambutku. Di meja kayu kecil di samping jendela, ada secangkir kopi panas, buku yang sedang kubaca, dan buku catatan rencana untuk minggu baru. Hidupku sekarang jauh lebih sederhana. Tidak ada lagi villa luas dengan halaman yang membentang. Tidak ada lagi perabotan mahal yang membuat siapapun yang melihatnya berdecak kagum. Sebagai gantinya, aku memiliki pagi yang damai, makan malam yang tepat waktu, dan akhir pekan untuk mengajak orang tua jalan-jalan, mampir ke kedai kopi langganan, dan bersama-sama memandangi orang lalu lalang. Itu adalah hal-hal yang dulu, ketika aku sibuk mengejar pekerjaan, dan mencoba menyelamatkan pernikahan yang retak, tanpa sadar, telah kuabaikan. Yayasan beasiswa yang kudirikan bersama teman-teman juga memasuki tahun pertama operasinya. Jumlah siswa yang dibantu semakin banyak. Setiap kali menerima surat tulisan tangan dari mereka, aku selalu menyimpannya dengan hati-hati di sebuah kotak kayu kecil. Ada yang menulis bahwa berkat beasiswa, dia tidak harus putus sekolah. Ada yang bercerita tentang mimpinya menjadi insinyur, dokter, atau guru. Membaca setiap baris tulisan yang masih canggung itu, aku selalu tersenyum. Mungkin inilah investasi yang memberikan keuntungan terbesar dalam hidupku. Suatu sore di akhir pekan, aku menerima undangan untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-10 seorang mitra bisnis. Hotel tempat acara diselenggarakan terletak di tepi sungai. Saat senja perlahan turun, permukaan air memantulkan warna oranye yang cemerlang. Alunan musik piano yang lembut terdengar di lobi utama. Semua orang mengobrol, saling memberi selamat setelah setahun bekerja. Aku sedang berdiri di dekat area pameran ketika tiba-tiba mendengar suara yang kukenal. "Rania?" Aku berbalik. Ternyata Bima. Dia mengenakan setelan abu-abu sederhana. Wajahnya tidak lagi selelah setahun yang lalu. Melihatku, dia tersenyum sangat alami. "Tidak disangka bertemu denganmu di sini." Aku juga tersenyum. "Sudah lama, ya." Kami berjalan bersama ke balkon hotel. Di depan kami ada sungai yang mengalir tenang. Perahu-perahu wisata perlahan melintas, meninggalkan riak-riak kecil di bawah cahaya senja. Untuk waktu yang lama, kami berdua terdiam. Lalu Bima angkat bicara. "Ayahku sehat. Ibu juga. Sesekali ibu masih menyebut namamu." Aku mengangguk pelan. Aku senang mendengarnya. Dia menatap sungai, suaranya menjadi lebih dalam. "Ada satu hal yang selalu ingin kukatakan. Aku tidak mendesaknya." Dia melanjutkan, "Setelah semua yang terjadi, aku baru mengerti, keluarga bukanlah tempat di mana satu orang berkorban, dan yang lain hanya menerima. Keluarga adalah tempat di mana semua orang belajar untuk saling menghormati." Aku tersenyum tipis. "Baguslah kamu sudah mengerti." Dia menoleh menatapku. "Apakah kamu bahagia?" Aku menatap langit yang perlahan berubah menjadi ungu. Angin sepoi-sepoi membawa uap air dari sungai. Aku menjawab sangat pelan, "Ya. Tidak setiap saat bahagia, tidak semua hal sempurna. Tapi setiap malam sebelum tidur dan setiap pagi saat bangun, hatiku terasa sangat ringan." Dia mengangguk, tersenyum tulus. "Itu sudah cukup. Kami tidak mengungkit masa lalu, tidak menyebut villa, tidak membicarakan pagi yang menegangkan setahun yang lalu. Ada kenangan yang harus ditempatkan pada tempatnya, bukan untuk dilupakan, tetapi untuk mengingatkan diri kita betapa kita telah dewasa." Saat pesta berakhir, kami berjalan bersama ke lobi. Di pintu, Bima berhenti. Dia mengulurkan tangannya padaku. "Terima kasih. Karena waktu itu kamu memilih untuk tenang daripada membenci." Aku menjabat tangannya, tersenyum tipis. "Terima kasih juga. Karena pada akhirnya kamu berani mengatakan yang sebenarnya." Kami melepaskan jabat tangan, masing-masing berjalan menuju mobilnya, tanpa menoleh ke belakang, tanpa ada lagi yang perlu disesali. Malam itu, dalam perjalanan pulang, aku mengemudi perlahan melewati jalan di sepanjang taman. Lampu-lampu kuning menyoroti jalan setapak. Beberapa keluarga sedang berjalan-jalan dengan anak-anak kecil mereka. Suara tawa anak-anak terdengar jernih di tengah keheningan malam. Aku tiba-tiba teringat pagi setahun yang lalu, juga pagi yang cerah, juga di depan sebuah gerbang. Tapi saat itu aku berdiri di tengah gedoran pintu, omelan, dan kekecewaan. Jika hari itu aku memilih untuk membalas dengan kemarahan, mungkin semuanya akan berakhir dengan cara yang sangat berbeda. Tapi untungnya aku memilih untuk tenang. Bukan karena aku lemah,
tetapi karena aku mengerti bahwa kebenaran tidak perlu dilindungi dengan teriakan. Ia hanya perlu dibuktikan dengan kejelasan dan kesabaran. Mobil berhenti di depan rumah kecilku. Aku turun, membuka gerbang putih yang dipenuhi sulur-sulur bunga bougainville yang sedang mekar. Engselnya berderit pelan. Aku tiba-tiba tersenyum. Setahun yang lalu juga sebuah gerbang, tetapi di baliknya ada kekacauan. Hari ini, di balik gerbang ini ada sebuah rumah yang damai. Aku mengadah menatap langit penuh bintang, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut menutup gerbang itu. Suara kunci berbunyi sangat pelan, tetapi di dalam hatiku, itu adalah suara terindah. Karena aku tahu, aku tidak hanya menutup sebuah gerbang, tetapi juga menutup luka, penyesalan, dan sebuah bab lama dalam hidupku. Agar mulai besok, setiap fajar menyingsing, aku akan terus hidup dengan kerja keras, harga diri, dan kedamaian yang telah kutukar dengan banyak hal untuk kudapatkan. Hidup terkadang tidak adil. Ada orang yang datang untuk membawa kebahagiaan. Ada yang datang untuk mengajarkan sebuah pelajaran. Yang terpenting bukanlah mempertahankan semua orang di sisi kita, tetapi setelah setiap gejolak, kita tetap mempertahankan kebaikan, harga diri, dan kepercayaan pada diri sendiri. Dan mungkin, itulah aset paling berharga yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Sampai di sini, kisah kita pun berakhir. Melalui cerita ini, mungkin setiap orang akan menarik pelajaran yang berbeda. Tapi yang paling membuatku merenung adalah bahwa kebaikan itu selalu berharga, tetapi kebaikan juga perlu batasan. Membantu kerabat adalah hal yang baik, tetapi bantuan itu baru bermakna jika lahir dari rasa hormat dan terima kasih, bukan dianggap sebagai kewajiban atau hal yang lumrah. Dalam pernikahan, cinta sangat penting, tetapi rasa hormat, kebersamaan, dan kejujuran bahkan lebih penting. Sebuah pernikahan tidak hancur hanya karena satu peristiwa, tetapi seringkali mulai retak dari kebisuan di hadapan kesalahan, dari ketidakberanian untuk membela orang yang selalu ada di samping kita.